lagi dengan saya Agustina Monalisa dalam channel Biology Homework. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe. Selamat menonton. Materi hari ini adalah materi genetika mikroba bagian yang kedua, melanjutkan materi kita di minggu yang sebelumnya. Minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi genetik mikroba meliputi DNA, RNA, gen, kromosom, dan plasmid. Kita juga telah belajar tentang transfer gen pada mikroba melalui metode konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekspresi gen pada mikroba. Setelah kita mengerti struktur DNA, mari kita berkonsentrasi pada bagaimana informasi yang terdapat dalam kode-kode DNA itu digunakan dalam sel. Semua protein melakukan kerja untuk sel, diantaranya membentuk struktur, transportasi nutrien, mengkatalisis reaksi, ataupun ada protein tertentu yang terdapat dalam sel yang akan menentukan sifat dan aktivitas dari sel. Sehingga sel akan menggunakan informasi biologi yang tersimpan dalam urutan basa-basa DNA untuk memproduksi protein yang dibutuhkan oleh sel. Aliran informasi genetik terdiri dari 3 proses utama penggunaan informasi dalam sel yang dikenal sebagai konsep dogma sentral. Proses yang pertama adalah replikasi, yaitu proses pengkopian DNA induk untuk menghasilkan molekul DNA anak yang mempunyai urutan nukleotida yang identik. Proses yang kedua adalah transkripsi, yaitu proses di mana kode genetik yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi molekul RNA. Ini merupakan tahap pertama dari sintesis protein. Proses yang ketiga adalah translasi, di mana pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA ditranslasi dalam ribosom menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Replikasi DNA. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, artinya satu molekul DNA untai ganda bereplikasi untuk menghasilkan 2 molekul DNA baru yang identik. Masing-masing molekul DNA baru itu terdiri dari satu rantai DNA lama dan satu rantai DNA baru. Replikasi pada prokariot. Di dalam rantai DNA, titik awal dimulainya replikasi DNA disebut sebagai ORI, origin of replication. Kromosom bakteri yang berbentuk lingkaran mempunyai satu pangkal, yaitu satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Dan replikasi DNA berlangsung pada kedua arah mengelilingi kromosom sirkuler sampai keseluruhan kromosom tersebut telah diproduksi. Pada bakteri Escherichia coli, replikasi dimulai dari ORI C, suatu urutan DNA spesifik yang terikat pada membran sel bakteri. Proses inisiasi ditandai oleh saling memisahnya kedua untai DNA yang masing-masing akan berperan sebagai cetakan bagi pembentukan untai DNA baru, sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang disebut sebagai garpu replikasi. Perhatikan untai cetakan atau template strands yang berwarna biru. Inisiasi replikasi DNA pada prokariot terjadi dua arah atau bidireksional. Rantai DNA baru atau DNA anak disintesis dari arah 5 ke 3. Perhatikan pada gambar rantai anak yang berwarna kuning. Rantai DNA anak atau DNA baru tersebut disintesis dari arah 5 ke 3. Selanjutnya, DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida, dalam hal ini RNA,
yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut RNA primer. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida, dalam hal ini deoksiribonukleotida, ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida rantai DNA yang sedang tumbuh. Perhatikan, saya ulangi lagi bahwa rantai DNA baru disintesis dari arah 5 ke 3, sedangkan DNA polimerase akan bergerak pada DNA induk dengan arah 3 ke 5. Jadi, sintesis untai DNA baru hanya dari arah 5 ke 3, tetapi DNA bersifat antiparalel, sehingga terjadi replikasi dua arah. Sintesis DNA baru pada leading strand atau untai pengarah berlangsung secara kontinu dari ujung 5 ke ujung 3. Pada untai yang lainnya, sintesis DNA baru juga terjadi dari ujung 5 ke ujung 3. Namun, sintesis DNA pada untai ini tidak berjalan secara kontinu, tetapi menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Untai DNA yang disintesis secara tidak kontinu itu disebut sebagai lagging strand, dan fragmen-fragmen DNA yang dihasilkan dari sintesis yang tidak kontinu disebut fragmen Okazaki sesuai dengan nama penemunya. Fragmen-fragmen Okazaki akan disatukan menjadi sebuah untai DNA yang utuh dengan bantuan enzim ligase. Demikianlah replikasi DNA pada prokariot. Selanjutnya, transfer informasi dari DNA menjadi protein atau ekspresi informasi genetik atau ekspresi gen, yaitu proses mengkode informasi pada elemen genetik, baik yang ada di kromosom maupun plasmid, menghasilkan produk biokimia. Dalam satu rantai perintah sel, informasi bawaan mengalir dari DNA ke RNA ke protein. Kedua tahap utama aliran informasi yaitu transkripsi dan translasi. Suatu gen memberikan perintah untuk mensintesis molekul mRNA. Pada translasi, informasi yang dikode dalam mRNA menentukan urutan asam amino yang disambung untuk membentuk polipeptida spesifik. Pada sel prokariot yang tidak memiliki nukleus, mRNA yang dihasilkan oleh transkripsi segera ditranslasi tanpa proses tambahan. Transkripsi merupakan proses mengubah urutan basa DNA pada gen sebagai kode genetik ke molekul RNA messenger atau mRNA yang komplementer dengan urutan DNA. Transkripsi hanya melibatkan satu untai DNA. Enzim yang bertanggung jawab untuk transkripsi yaitu RNA polimerase yang bergerak di sepanjang gen dari promotor sampai persis di belakang terminator. Pada tahap inisiasi, setelah terikat dengan promotor, RNA polimerase bergerak ke titik start untuk mengawali transkripsi RNA. Urutan nukleotida pada promotor menentukan ke arah mana RNA polimerase akan menghadap dan karena itu menentukan rantai mana yang digunakan sebagai cetakannya. Pada tahap elongasi atau pemanjangan, RNA polimerase bekerja sepanjang rantai DNA cetakan atau template DNA dan memanjangkan RNA yang tumbuh dalam arah 5 ke 3. Artinya bahwa ribonukleotida ditambahkan pada ujung 3. Bersamaan setelah transkripsi, rantai DNA kembali membentuk heliks ganda. Selanjutnya tahap terminasi, yaitu bahwa akhirnya RNA polimerase mentranskripsi gen terminator, yaitu suatu urutan nukleotida di sepanjang DNA yang menandakan akhir dari unit transkripsi tersebut. Segera setelah itu, RNA dilepas dan polimerase berpisah dari DNA.
Pesan yang disalin ke mRNA merupakan kode genetik atau yang disebut kodon, yang terdiri atas 3 pasangan basa kombinasi A, G, C, U. Kombinasi ini yang terdapat dalam 64 kombinasi menentukan sintesis asam amino oleh ribosom. Misalnya UGG mengkode asam amino triptofan. Kodon AUG yang mengkode metionin merupakan start kodon. Sedangkan kodon UAA, UAG, dan UGA merupakan stop kodon yang menghentikan proses translasi. Selanjutnya tahap-tahap translasi yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, subunit kecil ribosom berikatan dengan mRNA dan tRNA inisiator khusus. Ribosom subunit kecil melekat pada segmen leader dari ujung 5 pada mRNA. Pada mRNA terdapat kodon inisiasi yaitu AUG yang memberi sinyal dimulainya proses translasi. Saat proses penyelesaian inisiasi, tRNA inisiator berada pada tempat P dari ribosom dan tempat A yang kosong siap untuk amino asid tRNA berikutnya. Selanjutnya tahap pemanjangan atau elongasi. Pada tahap ini asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Selanjutnya pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang ada dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Selanjutnya polipeptida akan memisahkan diri dari tRNA tempat pelekatannya semula, dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA di tempat A. Tahap elongasi akan berlanjut hingga kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa yang istimewa ini yaitu UAA, UAG, dan UGA yang tidak mengkode asam amino melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Perhatikan perbedaan sintesis protein pada prokariot dan eukariot. Pada eukariot, transkripsi dan translasi terjadi dalam sitoplasma. Sedangkan pada eukariot, transkripsi terjadi dalam nukleus dan translasi terjadi dalam sitoplasma. Selain itu, pada eukariot dan archaea memiliki daerah yang mengkode protein, yaitu disebut dengan exon, dan non-coding region yang disebut intron, yang tidak ada pada prokariot. Mutasi. Mutasi merupakan suatu perubahan senyawa kimia pada DNA. Istilah mutan merujuk pada individu yang mengalami perubahan pada satu atau lebih basa DNA-nya. Perubahan ini dapat diwariskan dan bersifat irreversibel, kecuali terjadi mutasi balik ke urutan awal. Tipe mutasi yang pertama adalah mutasi titik. Mutasi titik merupakan suatu perubahan pada sebagian kecil segmen DNA, biasanya yang terjadi pada suatu nukleotida tunggal atau pasangan nukleotida. Substitusi mutasi misalnya terjadi penggantian satu nukleotida untuk yang lainnya. Selanjutnya, frame shift mutasi merupakan suatu pergeseran reading frame akibat terjadi delesi ataupun insersi. Demikianlah video kali ini, kita telah belajar tentang pengenalan genetika mikroba. Kita telah belajar tentang materi genetik mikroba, transfer gen pada mikroba, dan ekspresi gen pada mikroba. Selamat belajar! Dan terima kasih.